Ya, assalamualaikum Mbak Asri ya. Ya, Mbak Asri. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asri ini Lady Ojol. Ya, Lady Ojol. Istilahnya Lady Ojol ya. Ya, Aktif di daerah mana Mbak biasanya? kalau saya daerah sini aja sih, keseringan saya Kota. nongkrongnya di Kecamatan Tanah Sareal, Kebun Pedas. Oh, Karena histori saya di sana, orderannya banyak di sana gitu. tinggal juga di daerah Tinggal sini. nama saya Asmanah Asti. Saya beralamat di Kampung Kukupu, Gang Jarum, RT 1 RW 6, Kelurahan Cibadak, nggak Tanah terlalu jauh Sareal, ya. Bogor. Saya sehari-harinya ngojek untuk menghidupi anak. Udah berapa lama ini Mbak? Saya ngojek dari 2017. Itu dari zaman udah ada ojol atau Ya, gimana? belum. Saya udah periode kesekian, ketiga lah kalau nggak salah. Kalau periode pertamanya kan 2014-15 ya. Kalau saya 2017. Oh, berarti dari zaman pangkalan gitu. Iya, pokoknya saya mulai daftarnya 2017. Saya di Gojek pertama awal. Lalu saya baru daftar Grab. Oh, intinya awal ngojek itu Gojek. Mulai dari ada ojek online gitu. Ojek online. Pertama saya di Gojek. Setelah di Gojek berapa bulan kemudian ada OJC. Itu ojek syariah khusus wanita ya. Oh, gitu. Jadi kita khusus membawa wanita. Cuman di sini kan di Bogor belum begitu booming. Jadi ya sampai sekarang ada sih aplikasi, Prosesnya cuman kurang. nggak saya pakai gitu. Kurang prosesnya. Lalu saya daftarlah di Grab. Nah di Grab ini alhamdulillah kita Lady diprioritaskan sebagai driver food. Jadi kita tidak membawa bag, tidak membawa penumpang. Artinya ya, menghindari dari perilaku orang-orang yang kita tidak inginkan lah. Misalkan kode etik seperti itu. Kita dapat panggilan lagi dari kantor, terus kita di training lagi, jadilah Lady Grab seperti itu. Banyak ini ya rawan jadi kayak ada pelecehan gitu ya, Ya, dari penumpang. kalau kita bawa penumpang emang rawan. Saya sendiri ngalamin, Kak. Saya dapat penumpang di Cimanggu ini, tentara pelajar. Nganternya ke Satu Pete, Sukadamai. Nah, saya tahu kan jalan bukit bisa, dia maunya muter. Nah, di perjalanan dia grepe-grepe gitu loh. Ya Allah. Modus ya berarti. Iya, ya? terus kata saya, kan saya risih ya. Pak, maaf dong gitu, jangan kayak gitu. Oh, maaf, Mbak gitu kan. Kelamaan jauh kita berjalan, dia semakin kurang ajar, langsung saya turunin di jalan. Penumpangnya belum pada saatnya turun, titiknya turun udah saya turunin. Pak, mohon maaf, saya tidak bisa mengantar Bapak karena ini udah tidak baik kalau saya tuh. Silakan Bapak naik ojek atau naik angkot, kata saya. Nggak usah bayar. Dia marah, sempet dia, oh Mbak maaf, saya nggak ada masuk apa-apa. Ya, udah saya bayar aja, saya anterin. Enggak Pak, maaf Pak ya, saya nggak bisa. Soalnya kita nggak nyaman gitu, grepe-grepe. Nah di situ saya langsung telepon kantor. Saya telepon kantor bahwa saya punya pelanggan dengan belum saya selesaikan kan. Pengalaman saya itu yang sedih itu saya. Telepon kantor, udah telepon kantor banyak panjang lebar saya ceritain. Akhirnya 2 hari kemudian saya dapat notif kalau saya dipanggil ke Cilandak untuk set riding kembali untuk Lady Food. Disitulah saya khusus food sama express, nggak ada bawa penumpang. Seperti itu. Jadi kita para wanita, para lady diutamakan khusus makanan sama. Sebagai bentuk perlindungan juga ya, biar nggak ketemu orang modus gitu. Dan alhamdulillah kita dari Grab juga diberi prioritas lah. Jadi untuk orderan lebih mudah. Kalau dulu ya, kalau belum pandemi. Nah, tapi setelah pandemi ya sama aja. Narik sehari paling dapat 5. Itu sampai malam, Kak. Di malam aja saya sampai jam 10 cuma dapat 3. Dari jam berapa ya? Kemarin jam 3 saya keluar habis salat asar. Kayak gitu. Emang lagi pandemi jadi lebih terbatas ya penumpang. Dari mulai pandemi tahun lalu bulan Maret ya, itu sangat drastis turun sekali pemasukan kita gitu. Makanya saya pertama awal kesini ada Jumat Barokah ini ya saya ikut antri. Nah hati saya tuh tertarik gitu lah, seneng amat gitu ngeliat teman-teman bisa ngebantuin. Saya pengen ngebantuin tapi kemana ya bilangnya.
kenapa Pak Kusnadi, kata Pak Kusnadi, saya masukin ya Bun. Oke siap, selagi saya sehat saya siap membantu. Itulah, jadi saya kenal sama Teteh dah. Seperti itu. Di Jumat Barokah ini benar-benar saya senang banget, banyak ilmu yang saya dapat, banyak manfaat juga, bisa berbagi walaupun cuma kita tenaga ya. Kayak gitu Kak. Kalau boleh tahu Mbak, anaknya berapa yang harus diwudukan? Anak saya 4. Yang sekitar? paling besar itu 26 udah nikah. Oh, udah gitu. Yang nomor 2 itu 21, yang nomor 3 14, yang nomor 4 12. Jadi anak saya perempuan 4. Oh, 4 cewek semua. Sekarang tanggungan saya 3. Saya jadi Grab, sebelum jadi Grab saya kerja rumah tangga seperti Bibi, dari rumah ke rumah untuk menghidupi anak, karena saya dari 2014 saya pisah sama suami, cerai. Hidup atau mati? Hidup. Oh, hidup. Tapi dia udah tidak ada, ibaratnya nggak nafkahin ya. Yang namanya ketemu anak sesekali ada ketemu, tapi yang namanya nafkahin tidak. Ya alhamdulillah rezeki ada aja sih. Selama saya ngojek saya bisa menghidupi anak saya tidak kekurangan gitu. Walaupun sekarang pandemi ada aja, seperti dapat beras kayak gini kan sangat manfaat buat saya gitu, yang banyak anak gitu ya. Dikasih makanan di jalan itu sangat berharga buat kita para ojol, apalagi perempuan. Prioritas kan banyak kan kalau ojol wanita ini single parent. Oh, rata-rata ya? Rata-rata. Di teman saya aja yang satu grup ya ada 58 orang, itu single parentnya, jandanya itu ada 25 orang. Kayak hidup semua? Itu yang satu grup sama saya ya. Tapi kalau yang luar grup itu kita kan lady speed nasional, ini kan nasional Kak. Jadi kita juga punya pengajiannya MTPOB itu, di pengajian Majlis Taklim perempuan ojek online setiap hari Jumat di Albunian Yasmin. Itu banyak, ada berapa, ada 102 orang dari Jakarta, yang dari Depok. Kita seminggu sekali kita bisa bertemu dengan teman-teman pejuang gitu ya? Jalanan. Itulah Sebelum pandemi ya? sekarang Juga justru semenjak pandemi. Jadi kita waktu belum pandemi itu kan kita dikejar ya, karena ya mungkin kalau dulu kan kita carinya uang dan uang dunia gitu. Tapi setelah pandemi, daripada orderan nggak ada MTPOB, disitulah kita bisa kumpul, kita bisa saling menimba ilmu. Yang pinter bisa berbagi ilmu, yang nggak bisa ngaji bisa ngajarin yang nggak bisa gitu. Itu Mbak, yang satu grup itu se-Bogor, se-Kota Bogor atau se-kecamatannya? Apanya itu? Yang satu grup itu Kota Bogor, Lady Speed. Saya banyak kan janda. Saya di sini ada Lady Speed Kota Bogor. Kota ya, kabupaten beda. Kita di sini kota dan kabupaten tuh bisa sama kayak Kota Bogor. Iya, jadi apa tuh? Itu belum ada masuk semua. Di Lady Speed itu ada 58 orang. Kalau pertama saya masuk grup itu Sri Kandi Bogor. Sri Kandi Kota Bogor ini yang saya ada di dalamnya itu udah 5 tahun semenjak ada ojol aja. Para perempuan itu ada 102 orang. Grup awal gitu ya? Grup awalnya kita nggak pisah lah gitu. Cuman dengan adanya Speed Kota Bogor, jadi sebagian ada yang ikut, yang sebagian masih di Lady. Ya kurang lebih teman saya ini di Bogor yang saya kenal akrab ya ada 200-an lebih dah. Yang ceweknya Lady itu? Ya, iya ada. Gol Pojong, Citayam kan beda-beda. Lady Grab beda, Lady Gojek itu ada lagi Kak grupnya, beda lagi. Dia kabupaten adanya. Alhamdulillah sih dengan jadi ojol yang saya rasakan, ya pertama ya saya bisa nafkahin anak-anak ya dengan halal adalah keringat kita. Terus kedua, kita banyak saudara, banyak teman. Dikala kita susah dibantu sama teman, dikala teman kita sama-sama membantu. Artinya kalau di dunia ojol itu sakit satu sakit semua. Kebetulan saya di ojol ini sebagai relawan WRC. Jadi kalau misalnya ada yang laka ataupun ada yang meninggal, saya cepat merapat. Kalaupun dia perlu ambulan, saya cari ambulan. Biasanya saya pakai ambulan PKS kayak gitu Kak. Jadi alhamdulillah saya senang jadi ojol, karena di situ juga saya bisa berbuat kebaikan.
seperti itu, dengan tidak ibaratnya dengan dorongan hati ya, tidak terpaksa. Hati ini kalau ngelihat ada apa aja pengen ngenolong, dan saya tidak memikirkan bahwa saya ini hari ini belum punya dapat uang nih, tapi saya yakin Allah pasti ngasih rezeki buat saya. Kadang semenjak pandemi gini, saya tuh ngojek paling sehari gitu ya, kadang seminggu ngojek 4 hari, tapi rezeki ada aja. Tiba-tiba saya habis ngawal escorting gitu kan, dari Jakarta Dojo meninggal nih, naik rute misalkan arah ke Dermaga atau daerah Bogor, dia pasti yang di Jakarta itu kontak saya, tolong bantu untuk buka jalan. Setelah pulang escort itu pasti ada aja rezeki, yang penting kita memang niatnya ikhlas gitu, kayak gitu Kak. Pokoknya jadi ojol ini suka dukanya emang bener berasa sekali buat saya, apalagi saya seorang single parent ya, yang harus menghidupi anak-anak, yang mudah-mudahan sih saya masih bisa bertahan ibaratnya. Untuk anak saya kan 2 lagi sekolah, SD kelas 5 ya? Sama SMP kelas 1. Itu yang 2 terakhir itu ya. Kayak gitu, jadi ya saya harus bertahan, harus bisa gitu. Ya, kalau boleh tahu terkait kasus yang dulu dari pelecehan dari penumpang, itu biasanya bisa berlanjut ke hukum atau gimana? Ya kurang tahu, saya enggak begitu. Kalau dulu kan saya waktu Gojek belum banyak teman, jadi udah begitu saya ngalami seperti itu, udah aja saya turunin, saya telepon kantor. Yang penting akun saya, yang penting akun saya aman. Kalau saya nggak telepon kantor, itu rentan untuk akun kita, bisa aja si pelanggan laporan bahwa dia si driver menurunkan penumpang tidak sesuai titik, akhirnya kita putus mitra seperti itu. Karena saya langsung telepon kantor, ya alhamdulillah selamat. Jadi lebih bisa itu ya. Malah diprioritaskan untuk food aja gitu, kayak gitu. Itu juga waktu saya safety ridingnya di sana itu di Cilandak ada menteri kewanitaannya waktu itu. Versi 2018 kalau salah, iya dari perusahaan itu 2018 saya udah mulai jadi lady food ya, Jabotabek mana-mana ada Jabotabek, di Bogor aja semua jadi pada dapat notif. Kalau pengalaman saya sendiri ya itu pernah dapat perlakuan yang tidak wajar atau pelecehan seksual lah. Tapi rata-rata perempuan rentan di situ ya? Ya di situ ya? Apalagi malam. Kita kan kalau ngojek nggak sampai malam nggak dapat uang Kak. Kalau begal? Begal? Oh begal alhamdulillah saya belum pernah alhamdulillah. Tapi ada teman saya juga sampai tangannya kepotong ininya, kena begal tuh orang jembatan 1. Lady daripada lihat penampakan dia kan kayak lady boy ya, memang lady boy dia ngelawan ke akhirnya tangannya ini 2-nya buntung kena ya, saya malam-malam merapat bawa rumah sakit. Lagi ada aja kerja itu ya. Itu jam 11 malam di jembatan 1 itu udah lama sih kejadiannya. Cuman yang lebih ngeri itu aja ya. Iya itulah ya. Dari pelanggan itu kadang-kadang kan yang namanya di malam hari terutama ya, siang pun kalau yang areanya rawan kan seperti nganter put nih, kalau area rawan kita ya agak-agak ketakutan gitu, kadang-kadang kan ada ngelewatin makam atau apa gitu. Makanya saya waktu belum bulan puasa mah nariknya cuma sampai jam 5. Kalau sekarang mah karena siang nggak ada orderan kan, adanya habis maghrib, habis buka saya keluar gitu. Paling ntar nih jam 2 saya keluar, pulang jam 4 sholat asar masak, nanti berangkat lagi habis sholat maghrib sampai jam 10 atau jam 11 saya pulang. Sholat isanya udah pulang ngojek. Jadi nyari kesempatan orderannya di situ. Kalau siang nggak ada Kak. Seringnya pas dekat buka gitu ya? Dekat buka jam 4 baru tuh, jam 4 kayak kemarin saya maghrib masih di house di sini di Kebon Pedes. Tapi saya begitu azan udah ngantar ke Villa Citra ya saya matiin, saya pulang. Waktunya pulang saya pulang dulu, habis sholat maghrib baru saya keluar lagi jam 7-an saya keluar lagi. Kayak gitu. Kan kalau ya kan Ramadan agak malam ya kerjanya ya, sore ke malam gitu ya. Iya. Sampai jam berapa biasanya Mbak? Jam 12 malam saya pulang. Cuma dapat 3. Kan harus belanja dulu ya, misalkan ada yang order belanja apa dulu gitu. Iya. Kita beli dulu. Tapi kalau food pilihan kan udah dari customer ya, udah kita nggak keluar modal.
Tapi kalau Grab instan itu kita keluar modal dulu. Jadi kita harus punya modal. Makanya pandemi gini kan kita nggak punya modal, udah dimatiin aja Grab instan. Saya kadang-kadang sih, tapi kadang-kadang kalau lagi ada duit, kayak kemarin tuh beli obat, seperti itu kan duit kita dulu. Nanti pelanggan bayar ke kita tunai. Seperti itu, Kak. Alhamdulillah itu yang instan itu aman ya. Aman.